akhir tahun, tapi kasus kriminalitas seperti pembegalan, pencurian, kekerasan masih sering banget terjadi ya Sabrina ya? Iya betul sekali. Dan kriminalitas ini tidak hanya terjadi di malam hari saja, Betul. tetapi juga siang hari, sore hari, dan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia nih, Ren. Perlu adanya peningkatan pengawasan ya, dimulai dari diri kita sendiri dan juga kerjasama ya dari berbagai pihak ya. Betul, salah satunya mungkin petugas kepolisian harus meningkatkan patroli ya di akhir tahun ini. Inilah proses penangkapan Rian warga Rejang Lebong, Bengkulu. Rian diringkus anggota Polsek Sindang Klingi di rumahnya setelah 10 bulan menjadi buron terkait kasus pembegalan motor. Setelah ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur. Tak hanya itu, ayah pelaku juga sempat menghalang-halangi upaya polisi. Namun upaya mereka gagal dan Rian pun dapat langsung dibekuk petugas. Sebelum menangkap Rian, polisi terlebih dahulu menangkap 2 rekan Rian beberapa bulan lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah motor hasil pembegalan. Untuk menghindari penangkapan petugas, Rian kerap berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Sudah 2 kali pindah rumah dan sempat pergi ke Pekanbaru dan akhirnya kembali lagi ke dusun baru di desa Kepala Curug. Atas kejahatannya, pelaku diancam 12 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan, Muaro Jambi menemukan tempat persembunyian JL yang telah lama menjadi target operasi kasus pencurian sepeda motor di wilayah Desa Tanjung Lanjut, Sekernan, Muaro Jambi. Dengan bersenjata lengkap, polisi menangkap tersangka di rumah kontrakannya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan tersangka di bawah kasur. Tak hanya itu, polisi juga menggulung 2 orang tersangka lainnya, BW dan AS dengan jaringan curanmor yang sama. Ketiga tersangka curanmor tersebut merupakan komplotan yang telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dari ketiga pelaku curanmor tersebut, polisi mengamankan 4 buah sepeda motor, 1 unit senjata api rakitan jenis revolver, dan 3 buah peluru aktif, serta kunci T yang digunakan pelaku saat beraksi. Mereka kawanan yang cukup meresahkan karena setiap bergerak menggunakan kekuatan senjata api, sekalipun dibunyikan sebagai senjata api rakitan. Namun kalau terkena ya sudah pasti membuat luka dan mungkin bisa tewas untuk bakal calon korban. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian serta Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman 7 hingga 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. CCTV ini merekam detik-detik saat mobil pickup melintasi jalan usai mencuri 3 ekor sapi milik warga. Kurang dari 2 kali 24 jam Resmob, Polsek Tamalan Rea bersama Jatanras Polrestabes Kota Makassar membekuk 2 pelaku di tempat persembunyiannya di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi, polisi menemukan potongan daging sapi dibekukan dalam freezer, tali pengikat, terpal, 1 ekor sapi yang belum dipotong, STNK mobil dan mobil pick-up yang digunakan pelaku mengangkut hasil curiannya. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea, Makassar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Tamalan Rea Kompol Muhammad Yusuf mengatakan modus dari kedua pelaku melancarkan aksinya, yakni menyasar kandang sapi yang tidak terkunci, lalu menggiring sapi ke atas mobil pick-up yang telah disiapkan dan membawanya. 2 ekor sapi diketahui telah dipotong dan dijual, sementara 1 ekor sapi lainnya disimpan oleh pelaku dan rencananya akan dijual mendekati tahun baru. Kedua pelaku Mustari Daeng Saro dan Sahring Daeng Ngawing masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Tamalan Rea dan akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pasca pengerusakan toko miras yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal di Jalan Baru Underpass Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, kini sudah dipasang garis polisi. Warga sekitar lokasi pun memastikan pelaku pengerusakan toko miras ini bukan warga sekitar lokasi, melainkan orang dari luar lingkungan toko.
Bahkan di saat kejadian, ketua RT setempat dan warga pun sempat melerai jangan sampai ada tindakan anarkis di lingkungan mereka. Keberadaan toko miras ini sejak awal sudah ditentang oleh warga sekitar karena khawatir berdampak sosial dengan lingkungan setempat. Warga juga menegaskan agar pemerintah Kota Bekasi atau dinas terkait untuk mengkaji kembali terkait perizinan penjual minuman keras di Kota Bekasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah kapal kargo MF Kuala Mas bermuatan kontainer yang berlayar dari Makassar menuju Kupang tenggelam di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari video amatir terlihat sejumlah kontainer jatuh berhamburan di tengah laut. Sedangkan kapal Kuala Mas ini sudah dalam kondisi miring. Tim SAR Kupang langsung melakukan evakuasi terhadap penumpang kapal. Sebelumnya kapal Kuala Mas ini tenggelam setelah mengalami tabrakan dengan sebuah kapal tanker. Ketika mas ujung mas di luar. Akibat tabrakan ini kapal menjadi miring ke kanan mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam. Beruntung semua penumpang dapat diselamatkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Ren, akhir tahun ini nih, liburan akhir tahun kamu mudik nggak? Kalau aku sih mudik pastinya. Kalau kamu gimana? Saya juga ada rencana mudik, tapi belum tahu nih mau naik apa. Ya kalau kamu mau yang cepat dan juga aman, ya kalau nggak pesawat, ya kereta. Tapi memang harus pesen tiketnya jauh hari, kalau nggak pasti kehabisan. Betul juga ya, karena kan kalau naik mobil takutnya macet di jalan. Tapi naik apapun waktu mudik besok itu harus persiapan yang matang ya. Persiapan yang baik supaya nanti mudiknya bisa nyaman dan juga aman. Jumlah keberangkatan penumpang di stasiun Senen Jakarta Pusat meningkat hingga mencapai 24.805 orang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Ada sejumlah lokasi yang menjadi favorit tujuan penumpang saat periode libur Natal dan Tahun Baru ini seperti Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Surabaya. Untuk menghindari kebosanan penumpang, pihak PT KAI menyediakan sejumlah hiburan seperti live musik. Mengaku sengaja memilih keberangkatan pada malam hari karena pada pagi atau siang harinya situasi di stasiun Pasar Senen sangat ramai dengan antrian panjang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rama Romadona melaporkan. Sebanyak 12.000 kendaraan tercatat naik ke Puncak Bogor saat periode libur Natal dan Tahun Baru Sabtu malam. Dibanding hari sebelumnya, pada Sabtu malam ada peningkatan volume kendaraan yang melintasi Simpang Gadok. Selain itu tercatat sebanyak 25.000 kendaraan turun dari puncak. Guna mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem satu arah secara situasional yang akan diberlakukan dari jam 2 siang hingga 12 malam mulai tanggal 20 sampai 22 Desember 2024. Warga diimbau untuk menghindari 4 titik rawan macet, yaitu di persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, dan Pasar Cisarua. Dalam sebuah video amatir, kendaraan menuju Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (PBJ) di Bojonegoro terlihat mengalami kemacetan. Banyak warga setempat dan penumpang pengguna sepeda motor mencari jalan alternatif. Untuk mengurai kepadatan, petugas mengambil tindakan untuk mengalihkan truk agar menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Jalan Cikuasa atas yang mampu menampung 800 hingga 1.000 unit kendaraan saat ini juga terlihat padat. Tingginya animo pengguna jasa penyeberangan jelang Natal dan Tahun Baru membuat Pelabuhan Merak mengalami kepadatan. Para penumpang kapal juga mengaku memilih berangkat pada siang hari karena khawatir pada perjalanan malam hari cuaca kembali memburuk. Akibatnya sejumlah kantung-kantung parkir yang disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak padat. Dapat scan-nya jam 9.45. Ini udah jam 11-an ya? Udah jam 11. Ya, kemarin kan ini. Tadi informasinya apa katanya Pak? Nggak ada informasi. Ya kendala kapalnya kapal datang penuh, terus berangkat masuk lagi kapal nggak ada kendala. Kapal kayaknya antri ini udah mau nyandar. Atau memang mungkin kendaraannya banyak ya Pak? Iya, kendaraannya banyak. Berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam terakhir, total kapal beroperasi sebanyak 33 unit.
Realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 23.236 orang atau turun 37% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu. Dan total seluruh kendaraan tercatat 5.922 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-5 atau turun 32% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 8.747 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 8 tim futsal turut meramaikan turnamen pramusim Pro Futsal League 2024-2025, yakni 3 Second Futsal Super Cup 2024. Ajang bergengsi ini digelar selama 3 hari pada 13 hingga 15 Desember 2024, yang dipusatkan di Gelora Bung Karno, Sukoharjo. 3 Second Futsal Super Cup 2024 menerapkan format sistem kompetisi knockout. Sejumlah tim yang bertanding kali ini berasal dari klub terbaik pada klasemen akhir Pro League musim sebelumnya, yaitu Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya, Unggul FC Malang, Pangsuma FC Kalbar, dan Favage Banua. Lebih baik lagi rakyat di semua daerah kita bisa menyelenggarakan biar semua bisa merasakan atmosfer dari liga futsal profesional dan tim-tim profesional yang ada di Indonesia. Pertandingan hari pertama berhasil menyaring beberapa tim untuk maju ke perempat final, yaitu Black Steel Papua setelah menang 4-2 atas Halus FC, Cosmo JNE FC yang unggul 5-1 atas Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya yang juga unggul 2-0 atas FC Malang, dan Pangsuma FC yang menelan kekalahan 0-3 dari Favage Benua. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Wisatawan dan warga kampung turis Pamunggaran, Pangandaran, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan angin puyuh atau angin puting beliung dari tengah laut. Angin puting beliung itu selanjutnya bergerak ke pantai atau daratan saat melintasi kawasan pemukiman. Angin kencang itu merusak 3 rumah termasuk sebuah warung. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi kejadian panik dan berlarian menjauhi pusaran angin. Beberapa orang nekat mendokumentasikan fenomena alam ini. Setelah merusak sejumlah bangunan, pusaran angin ini selanjutnya bergerak ke arah utara sebelum akhirnya menghilang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga Pangandaran diimbau agar selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Ratusan pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tiara Bekasi, Babelan, Jawa Barat harus dievakuasi akibat adanya kebakaran. Kepanikan pun terjadi di rumah sakit tersebut karena kepulan asap hitam akibat kebakaran dari sebuah ruang arsip rumah sakit tersebut. Sejumlah pasien yang masih menggunakan tempat tidur harus dievakuasi keluar dari rumah sakit oleh perawat hingga security. Humas Rumah Sakit Tiara, Rudi, memastikan tidak adanya korban jiwa ataupun luka-luka akibat kebakaran. Namun ada 3 pasien bayi harus dirujuk ke rumah sakit lainnya. Dugaan sementara api berasal dari ruang administrasi rumah sakit. Sumber api itu dari ruang admin, ya. Alhamdulillah dalam waktu setengah jam mobil pemadam kebakaran 2 sudah hadir dan alhamdulillah api sudah langsung dipadamkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Dauri Lutfi, iNews melaporkan. Saat ini saya mau mengajak Anda untuk membuat cake Natal yang bisa dijadikan sebagai hampers Natal. Kalau gitu langsung aja yuk. Mbak, aku boleh nggak buat ini? Nah pemirsa, kita langsung coba aja ya buat kue yang dari ginger ini seperti apa. Yuk ikuti aku. Jelang Natal, toko kue Build the Cake yang ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini menawarkan beragam kue yang identik dengan dekorasi Natal. Mulai dari kue pistachio cream, red velvet, hingga DIY gingerbread cookies atau kue jahe yang khas dengan perayaan Natal.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Chef Putri yang mau membantu saya untuk membuat gingerbread house ya. Betul-betul. Boleh Chef, kita langsung buat aja kali ini ya? Bisa kita langsung buat. Oke. DIY gingerbread cookies atau cookies rasa jahe ini semakin menarik ya setelah dihias menggunakan vanilla cream dan juga ragam permen coklat warna-warni. Ini juga bestseller kita buat tahun ini. Kita bikin ada satu, ini isinya red velvet soft cake. Jadi di dalamnya itu red velvet dengan cream cheese. Terus dia kita dekor spesial banget nih, disiram pakai coklat dan almond. Dan ada pitanya kayak kado. Jadi cocok banget kan buat ngasih hadiah buat kesayangan. Nah pemirsa, gingerbread house udah jadi nih. Tadi saya ditemani langsung sama Chef Putri. Terima kasih ya Chef arahannya. Sama-sama. Lucu banget dan seru banget. Pastinya aku ini Chef bawaannya. Pengen langsung gigit. Dan bagi pemirsa juga nih yang mungkin pengen berkreasi dengan hampers Natal dan dikirimkan ke orang-orang terkasih, bisa ikutin yang saya kerjain barusan nih, bikin gingerbread house nih. Jadi kita bisa kreasi sendiri, pakai ala-ala salju-salju kayak gini yang tadi saya udah kerjain. Kalau gitu dari Tangerang Selatan, saya Aulina Iyasya dan Dedi Banadi, iNews melaporkan. Bagi Anda yang sedang berwisata di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, cobalah untuk mampir ke rumah makan yang terletak di kawasan Pantai Ngobaran, Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Rumah makan yang satu ini memiliki kekhasan yang tidak dapat ditemui di rumah makan lainnya. Yang menjadi keunikan dari tempat ini adalah kuliner khas daerah, yakni jangan lombok, mangut lele, sayur brongkos, dan juga opor yang dimasak menggunakan kayu yang pastinya memiliki keotentikan rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sementara untuk nasinya juga masih dimasak secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Sambil menikmati kuliner, kita juga bisa menikmati Pantai Ngobaran yang begitu memanjakan mata. Tak ayal membuat wisatawan jadi betah untuk mampir ke tempat ini. Berbagai macam makanan khas dari Kabupaten Gunung Kidul mendominasi seperti nasi tiwul, nasi jagung. Rasanya sangat otentik banget, kuliner tradisional. Jadi ada brongkos, sayur lombok, makan dua nuansa dapur tradisional, terus nanti makannya bisa di atas dengan view pantai. Tak perlu khawatir soal biaya, makan dengan menu khas ditemani suasana pantai ini dapat Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp12.000 per porsinya. Untuk menuju ke lokasi ini, para pengunjung cukup menempuh perjalanan selama 35 menit dari pusat kota Wonosari Gunung Kidul menuju kawasan Pantai Ngobaran Gunung Kidul. Dan tak perlu tergesa-gesa karena tempat makan ini dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Bagaimana? Tertarik untuk datang ke tempat ini? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismawa Wibowo melaporkan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi resmi membuka turnamen tenis Piala PJ Gubernur DKI Jakarta yang digelar di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Acara yang didukung oleh Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI ini juga menjadi ajang mencari bibit atlet profesional. Kita dari pemerintah provinsi akan mendukung terkait pembinaan olahraga apapun juga, termasuk olahraga tenis ini yang memang digemari dan populer, dan kita juga sudah sampai kepada tataran tingkat internasional. Jadi ini mencari bibit-bibit dari yang mulai junior sampai senior yang memang punya peringkat, ya, peringkat PNP dari TDP PLT nanti ada yang peringkat 1 sampai 10, bahkan ada yang dari 30 besar. Turnamen yang digelar sejak 9 hingga 15 Desember ini menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PELTI dalam membangun olahraga tenis sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berprestasi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rama Romadona, iNews melaporkan.
Apel yang diikuti ribuan resimen mahasiswa Indonesia dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri berlangsung dengan khidmat di lapangan IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Apel yang digelar untuk memperingati Hari Bela Negara Nasional tahun 2024 ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia Ahmad Riza Patria dan PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yusrin Patawari. Para tokoh nasional ini berharap apel bela negara ini dapat menambah rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus meningkatkan daya juang para pemuda dalam membela negara dari berbagai ancaman. Ini adalah bentuk membangun nilai-nilai bela negara untuk menghargai para pahlawan kita agar para generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk generasi penerus ini mempunyai karakter untuk membela negara itu tertanam dalam hati sanubari. Peringatan Hari Bela Negara juga menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan.